Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa Anda selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipercaya hal-hal yang baru oleh Tuhan, dan Anda semua menerima the multiplied grace, kasih karunia yang dilimpahkan, dilipat gandakan di dalam kehidupan kita. Masih bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is gift for you. Selalu ada hadiah yang baru dari Sang Raja. Dan pada episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Karena saya tidak sendiri, saya bersama dengan orang tua saya, bahkan orang tua kita semuanya di Rock International Ministry. Dan kita akan banyak berbincang tentang fulfilling God's design destiny. Bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan sambut dan tentu saja Bapak, Ibu, Saudara semua pasti tahu kalau saya menyebut nama dari beliau, yaitu Pastor Frankie Utana dan Pastor Hermini. Shalom, Pak Frankie dan Ibu Hermini. Shalom Pak Roy. Kabarnya bagaimana Pak Frankie? Saya suka bilang istilah kabar itu kabar Injil. Kabar Injil. Ya. Maknanya apa itu Pak Frankie? Kabar kan Injil itu kan kabar sukacita. Kabar sukacita. Jadi namanya surat kabar tuh mencatat yang sudah terjadi. Iya. Jadi kabar sukacita apa yang kita ngalami dengan Tuhan itulah berita sukacita. Dan itulah berita Injil. Ya. Ya, terima kasih Pak Frankie dan juga Bu Hermini sudah menyempatkan waktu bisa memenuhi undangan kami untuk podcast ini. Podcast ini adalah sesuatu yang sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa. Amin. Dan saya percaya perbincangan kita pagi hari ini khususnya pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dikerjakan Tuhan melalui Pak Frankie dan Bu Hermini di-sharingkan kepada kita semuanya untuk menambah kekuatan, sukacita, dan juga jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan. Amen. Ya, kalau boleh tahu hari ini Pak Frankie sedang sibuk mengerjakan proyek apa kira-kira gitu ya? Maksudnya hari ini? Hari-hari ini. Oh, hari-hari ini. Ya, lagi sibuk apa? Ya dari Pak Frankie. Kami berdua, Iya. khusus panggilan Tuhan dalam pelayanan untuk family ya. Family ya. Nah kami ini lagi melayani satu anak yang bagi kami hal yang baru. Iya. Dia ini di rumah sakit jiwa 1,5 tahun. Dan dia dikurung, ya istilah orang dipasung itu iya. 2 tahun dirantai. Jadi hal baru bagi saya. Jadi kami berdua lagi sedang belajar hal yang baru ini. Karena dalam diri anak ini selain ada kuasa gelap, punya masalah sakit jiwa, selalu ingin diperhatikan, juga epilepsi dan di atas daripada bipolar. Jadi lebih tinggi dari bipolar menurut dokter jiwa. Jadi kami ya hari-hari ini sedang belajar itu. Kadang-kadang banyak Tuhan kasih arahan strategi. Tentu saja bukan kami berdua, tapi kami dengan anak-anak di rumah ya. Pelayanan itu sebagai pelayanan tubuh Kristus. Jadi ada yang anak ini kan bahasa Indonesia juga terbatas. Dia dari suku Dayak. Jadi ada yang anak-anak yang pernah kami bina sudah jadi hamba Tuhan. Nah dia bantu kami untuk bahasa itu juga dalam pelayanan. Plus anak-anak yang ada di rumah. Itu Pak Roy. Dan Ibu Hermini pasti punya peran yang sangat besar terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Frankie. Sama-sama. Iya, saya jadi ingin tahu tentang Pak Frankie dan Bu Hermini. Ya, karena Pak Frankie adalah seorang sosok hamba Tuhan yang kita semua menghormati, menghargai, respect ya sebagai orang tua kita semuanya dan juga Bu Hermini. Nah, bolehkah Pak Frankie menceritakan dulu ya masa lalu, kita flashback ke masa lalu. Waktu masa kecil di tengah-tengah keluarga, bagaimana kehidupan Pak Frankie dan Bu Hermini pada waktu itu? Jadi, apakah sudah Kristen sejak awal atau bagaimana gitu Pak Frankie? Jadi saya ini di masa kecil itu
hidup saya ini cukup Iya. tertekan karena krisis kasih ya. Iya. Umur 3 bulan saya sudah diangkat. Istilah orang Tionghoa tuh, saya diambil dari ibu kandung saya, itu diberi hangpao. Waktu itu menurut cerita ibu angkat saya 5.000 rupiah. Iya. Itu. Jadi masa kecil saya langsung dari lahir di Makassar, umur 3 bulan itu saya sudah dibawa ke Ambon. Nah remaja saya di Ambon. Oh, masa remaja di Ambon. Ya, jadi waktu hidup saya dengan ibu angkat dan bapak angkat saya, itu mereka sudah almarhum ya. Iya. Jadi mereka baik bagi hidup saya, tapi saya ini punya rasa miskin dalam satu kasih. Iya. Bukan mereka yang mengasihi saya, mereka mengasihi saya tapi dengan satu cara yang berbeda. Karena warna kulit saya dan mereka berbeda. Iya. Dan itu yang membuat tekanan-tekanan jiwa saya, sehingga buat saya frustasi, putus asa. Iya. Jadi itu di masa-masa kecil saya sampai saya berumur 31 tahun. Jadi kalau ditanya sama Pak Roy, masa-masa kecil seperti itulah. Jadi betul-betul merasa terbuang, merasa tidak punya arti, tidak punya masa depan. Iya. Tapi ya setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan Raja, dan dia juga juru selamat dan Bapa yang baik bagi saya. Nah hal itu berubah itu. Ya. Jadi di tengah-tengah keluarga itu yang saya ngalami. Iya. Barangkali ada pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini mengalami hal-hal yang serupa dengan Pak Franky. Mereka tidak boleh putus asa begitu ya. Kalau terima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, pasti hidup kita diubahkan. Amen. Ya. Kalau Bu Hermini bagaimana kira-kira di masa kecilnya ini? Oh, saya 5 saudara dan saya anak yang paling kecil, di mana papi saya meninggal waktu saya SMP. Ya. SMP. Tinggal saya bersama mami. Jadi 3 pria, 2 wanita. Iya. Jadi sesudah papi meninggal, saya tamat SMA. Saya yang punya tugas untuk melanjutkan usaha daripada orang tua. Iya. Jadi karena anak lakinya semua, kakak-kakak saya berangkat semua keluar, sekolah di luar. Jadi yang saya kerjakan yaitu pegang spare part mobil, di mana saya sama sekali juga belum tahu spare part mobil. Iya. Jumlahnya Tapi punya tanggung jawab. jumlahnya bisa ribuan Bu ya. Iya. Kalau spare part mobil itu ya harus hafal satu-satu. Jadi maksud istri saya luar itu luar negeri. Oh, luar negeri. Iya. Saya jadi tertarik setelah Pak Franky usia 31 tahun itu apa yang terjadi ya? Kisah-kisah pertobatan seperti apa yang mungkin dialami? Jadi di umur 31 saya ini kan menggeluti ilmu bela diri. Itu karate, dari menjadi anggota, atlet, pelatih, sampai wasit juri. Wah, itu biasa. kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya. Nah disitulah saya mulai merasa satu kelaparan, kehausan untuk manusia batin saya. Iya. Secara fisik, secara menghadapi masyarakat, saya cukup dipuji, apalagi waktu juara nasional, juara lokal. Iya. Tapi saya merasa hidup saya itu tidak ada satu berarti. Jadi saya masuk ilmu bela diri itu cuma untuk mencari jati diri saya. Who am I? Iya. Karena dengan saya diangkat, dipelihara dengan baik, tapi kok saya tidak punya satu komunikasi yang harmonis sebagai seorang anak dengan papa mama. Mereka baik ya, bukan tidak baik. Tapi akhirnya waktu saya melihat itu, saya tahu pasti ada Tuhan. Iya. Nah dari situ saya mulai mencari. Dengar ada KKR di sana, saya mulai pergi datang. Saya tahu waktu mulai saya datang itu sudah proses bahwa Tuhan sedang
mengarahkan saya untuk saya punya saya menikmati satu janjinya yang hebat dan luar biasa. Nah akhirnya betul saya punya rasa lapar dan haus seperti itu. Saya terbayang juga karena saya ini kan waktu masa-masa itu warga negara saya itu warga negara Tionghoa. Karena orang tua angkat saya, papa mama itu Tionghoa. Sedangkan mereka bilang saya ini terlahir, mama saya itu orang Indonesia. Papa mungkin orang Tionghoa. Jadi saya merasa berontak ya. Loh kok saya ini ada darah Indonesia, warga negara China. Tapi ada yang bilang bukan. Mamamu itu juga bukan Indonesia, Arab. Noh, lebih bingung lagi saya. Dan waktu bilang Arab saya pikir mungkin betul lah. Hidung saya itu agak bengkok sedikit begitu ya. Tapi saya tahu semua itu proses itu saya di dalam satu perencanaan Tuhan. Amin. Nah singkat cerita akhirnya saya terbayang dengan warga negara saya. Ini kalau saya serius lagi dengan Tuhan, mau ketemu dia, saya disuruh datang ke satu training center untuk mau dilayani, didoakan. Nah waktu itu saya naik pesawat dari Denpasar, ada yang ke Malang untuk ke Lawang Bible Training Center. Oh itu di cancel terus. 2 kali istri saya terus bilang, sudahlah, Tidak perlu. tidak mungkin, sudah tidak perlu. Tapi saya dalam impresi saya ini, tidak ada sesuatu yang saya perlu ketemu. Akhirnya, ternyata pesawat itu jadwalnya pas. Pas penerbangan ada ke sana. Jadi ke Malang baru ke Lawang. Nah, waktu masuk di Lawang Bible Training Center itu, saya merasa Tuhan itu ada. Karena saya lihat kehidupan mereka dengan murid-murid di situ antara yang membina begitu harmonis, ada kekeluargaan yang kuat. Nah itu saya bilang, wah saya lihat Tuhan ini. Karena sebelumnya tuh saya punya image yang tidak bagus dengan maaf ya, dengan pendeta maupun pastor, orang-orang rohaniwan. Saya bilang semua tuh paling kan cuman ada kebutuhan, ada yang bisa mereka nikmati, mereka lakukan itu. Jadi saya tidak boleh. Tapi waktu saya lihat itu, saya bilang, ada Tuhan yang saya cari seperti ini, yang pas di hati saya. Nah, akhirnya waktu saya mau didoakan, yang saya waktu itu tidak ngerti, mereka bilang perlu didoakan kelepasan, deliverance. Nah, mereka pikir, terutama ilmu bela diri itu. Sedangkan saya lihat bahwa saya belajar ilmu bela diri itu susah-susah bukan, gitu ya. bukan untuk satu kebanggaan, tapi untuk nolong orang. Selain untuk diri saya, untuk nolong orang. Jadi hati saya tidak melekat di situ. Mau didoakan bolehlah saya bilang. Nah waktu didoakan, saya tidak manifestasi apa-apa. Mereka berpikir pasti manifestasinya tuh wah aneh-aneh nih, heboh gitu. Tidak ada. Tapi hati saya yakin, saya tahu ini Tuhan ada. Saya sudah ketemu dengan pola hidup seperti itu. Tiba-tiba mereka doakan, saya biasanya ada manifestasi. Waktu mereka tanya saya bilang, saya yakin Tuhan itu ada sekarang. Tidak perlu saya lihat manifestasi itu. Akhirnya saya kembali singkat cerita kemana? Ke Bali. Naik pesawat. Nah cerita ini agak kurang enak ya, tapi saya perlu ceritakan. Nah, satu waktu di pesawat itu tiba-tiba saya kepingin ke toilet, kebelet ke belakang untuk melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Saya berada di kloset itu, saya melakukan seperti apa yang kita lakukan. Tapi waktu selesai, saya waktu mau push itu kloset, akhirnya tidak keluar. Tiba-tiba saya dengar ketokan di luar. Ayo Pak, cepat. Kami sudah tidak tahan juga. Saya bingung kan. Saya sedang menghadapi masalah nasional itu istilah saya. Bagaimana ini? Ya.
tiba-tiba saya baru ingat, loh saya ini kan sedang haus dan lapar untuk cari Tuhan. Iya. Saya bilang, kok bisa seperti ini saya ngalami. Tiba-tiba saya dengar suara itu dari hati tapi kayak audible. Tapi bukan audible ya. Kencang. Bersihkan dengan tanganmu sendiri. Hah? Saya mulai berargumen. Loh, saya disuruh bersihkan ini. Saya pelatih karate. Saya cukup dikenal. Dan saya cukup dihargai. Saya punya ijazah-ijazah apa begitu. Tiba-tiba saya ingat, bukankah saya mau ngalami Tuhan? Terus saya bilang, kalau ini Tuhan, saya dok lakukan. Tapi saya pakai tisu. Begitu saya mau sentuh, baru saya dengar, kotoran ini dipakai untuk pupuk bagi tanaman. Serusak terpuruk hidupmu, hancur apapun, krisis apapun, di tanganku aku akan menyatakan kemuliaanku. Amin. Saya nangis. Hari ini saya pun kalau ingat itu saya masih emosi. Saya nangis. Dan 31 years, 31 tahun beban saya, penyakit saya, tekanan saya, jiwa saya. Saya rasanya dengan 1 detik, bus keluar dia, selesai. Nah disitulah saya baru tahu, itulah deliverance. Dan tiba-tiba saya ingat, ada orang ketok di luar. Saya coba push itu, keluar airnya. Wah, saya nangis terus keluar sampai di kursi saya. Saya nangis, orang di samping saya lihat saya enggak sudah peduli. Saya nangis dan menangis. Dan saya dengar suara itu lagi. Kasihku sudah engkau terima. Saatnya bagikan bagi orang lain. Yang punya kebutuhan banyak seperti kamu. Saya nangis terus. Nah akhirnya waktu saya mendarat, istri saya kan yang mau jemput. Terlambat, saya bilang, sayang, udah usahlah, saya naik taksi aja. Nah waktu saya naik taksi, saya mulai cerita apa yang saya alami. Sampai di rumah saya, sopirnya itu bingung. Dia bisa bilang gini, saya baru dengar satu cerita yang ada kuasanya. Terima kasih Pak, saya juga bingung. Saya cerita cuma seperti itu yang saya anggap satu cerita ya. Nah di situ baru saya ngerti, oh di balik ini ada satu the power of God, kuasa Tuhan dengan kasihnya yang nyata. Terus saya ingat, saya ini kan juga sangat kasar dengan istri saya. Kalau dia naik motor misalnya jatuh, saya tanya motornya dulu bukan tanya dia. Ya kan itu kurang ajar tuh. Akhirnya ya saya bilang saya harus minta ampun sama istri saya. Saya teringat juga mama saya yang pelihara saya. Kalau saya jalan hati saya tuh cukup jengkel. Kenapa ya? Saya punya identitas enggak tahu. Enggak mungkin saya. Nah itu. Tapi orang tua angkat saya enggak kebayang. Dia pikir saya ini anak baik-baik. Akhirnya waktu masuk rumah, saya minta istri saya ke kamar, saya minta ampun, saya peluk dia, dan saya lihat Tuhan hadir. Dia bilang saya juga mau terima dia sebagai Tuhan dulu. Tahu-tahu istri saya sudah Katolik, saya Katolik karena sekolah, bukan karena apa? Karena saya mau sekolah kalau saya Katolik ya. Dengan dulu kita enggak punya agama. Papa saya Katolik sejak dari China. Dia asli dari China ya. Nah, akhirnya sudah. Saya ketemu mama saya minta ampun. Dia pun dilawat Tuhan. Nah, 2 minggu di rumah kami. Kami kan ada home industry waktu itu. Dan anak-anak itu saya latih mereka karate. 2 minggu itu semua mereka dilawat dari berbagai-bagai kepercayaan. Ada yang lihat Yesus, ada ketemu, ada yang takut, lompat pagar, tinggalkan kami. Tapi saya sudah tidak peduli, saya sudah ketemu satu harta kekayaan sejati yang tidak pernah saya temukan. Nah, akhirnya dari mereka percaya Tuhan. Nah, dari situlah sejak saya ketemu apa yang ada di Lawang Bible Training Center, inspirasi itu untuk saya harus buat pemuritan
untuk orang-orang yang punya hal yang sama dengan saya. Sebagai tanda terima kasih, bersyukur saya kepada Tuhan. Saya lakukan itu kepada tubuhnya. Buat itu. Nah sampai hari ini itu yang berjalan, Pak Roy. Jadi sebetulnya kita ini boleh-boleh saja punya pencapaian, punya prestasi, itu semuanya baik ya Pak Franky ya. Tapi yang jauh lebih baik adalah ketika kita ini memahami panggilan Tuhan dan kemudian mengerjakannya itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan lupa ya, Anda boleh punya prestasi, Anda boleh punya hal yang sangat baik, tapi tetaplah bertanya kepada Tuhan apa tujuan hidup Anda dan penuhi itu. Karena dengan demikian kita bisa menjadi manusia yang memuliakan Tuhan. Saya jadi ingin tahu ini ya, setelah Pak Franky melayani seperti itu, bagaimana kisahnya Pak Franky dan Bu Hermin ini berjumpa dengan Pak Arifin dan Ibu Vivi. Itu ceritanya bagaimana kira-kira? Ya waktu sebelum dulu namanya Betani ya. Iya. 1989 itu kan mulai di Bali. Iya. 86, 87 kami sempat, kalau nggak salah ya, tahun-tahun itu ke rumahnya Pak Arifin dengan tim. Nah tim itu termasuk Ibu Kristi, almarhum Pak Abraham Agus, dan ada beberapa rekan kita ke rumahnya. Dan kita tahu waktu itu zamannya presenter. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa dan saya tahu Pak Arifin ini kan punya satu talenta yang Tuhan kasih untuk nyanyi, walaupun suaranya dia bilang serak-serak pecah. Kalau istilah saya bukan bahasa lagi, serak-serak pecah, tapi kan tetap dalam Tuhan. Jadi kita berawal di situ. Sampai waktu kita ketemu lagi di Bali, dia melayani di Full Gospel di Bali. Saya ikut. Di Full Gospel ya. Nah, jadi itu awal pertumbuhan saya dengan Pak Arifin. Sampai dia punya mimpi yang Tuhan taruh untuk ke Bali, untuk merintis gereja itu. Nah, disitulah kami waktu itu sudah ada persekutuan namanya Pondok Daun. Terus kita merasa kita perlu punya satu wadah. Itu jadi awal Pak Arifin dengan GVV yang saya dan istri ketemu. Nah Pak Franky, dulu kisah pertama kali terjun ke dunia pelayanan itu seperti apa? 1985 itu saya lahir baru. 13 November saya ingat. Nah itu Desembernya itu saya sudah diajak untuk pergi bersaksi. Jadi sebenarnya waktu itulah bagi saya sudah mulai melayani dengan apa yang saya dipercayakan Tuhan yang saya dapat. Itu dengan mereka dari tim Lawang Bible Training Center. Nah itu pertama saya pergi masuk yaitu di Sumatera Utara. Dengan mobil. Kita naik mobil. Kalau tidak salah waktu itu 3 hari 3 malam. Gantian. Termasuk saya salah satu juga kita gantian sopir. Jadi waktu itu masuk di situ pertama. Ke Pematang Siantar. Nah di situ saya punya pengalaman yang awal dalam pelayanan. Waktu itu saya sedang duduk santai nyanyi-nyanyi dengan teman. Datang ada anak kecil. Umurnya sekitar 9 tahun gitu lah. Nggak tahu kita dalam pembicaraan apa, dia pakai logat bahasa daerah sana, Sumatera. Saudara, saya tuh dituduh sombong kau, dia bilang. Terus saya bilang, apa ini yang anak ini tiba-tiba saya nggak tahu nggak ada angin apa, terus saya bilang saya tempeleng kau, gitu. Waktu pembicaraan, saya bilang, coba, dia tempeleng pipi saya. Tiba-tiba saya bilang, apa lagi? Mau lagi? Saya coba lagi. Kanan juga ditempelin. Saya terus ingat. Saya pernah baca dikasih ayat itu. Kemudian pipi kiri, pipi kanan. Pipi kananmu. Tapi kiri kanan sudah selesai kan, tidak mungkin lagi. Tidak agak semudah itu kan.
tiba-tiba muncul itu apa yang saya pernah tinggalkan, ilmu bela diri. Tapi saya mulai ingat, saya sudah berbeda dengan dulu. Saya punya kuasa yang lebih besar. Itu pribadi yang hebat, Yesus Kristus Tuhan yang sekarang yang menaungi saya, mengarahkan saya. Terus tiba-tiba saya tanya dia, orang tuamu siapa? Dia sebut, ternyata orang tuanya ahli dalam bidang ilmu bela diri juga. Sama juga. Nah disitulah saya ingat, saya sedang Tuhan murnikan. Di detik ini Mas Indah, kamu munculkan keakuan pembelaan kamu memakai ilmu itu. Nah di situ saya diam, saya bisa mengasihi dia. Sebentar lagi dia datang minta ampun sama saya. Situ lagi saya dapat pelajaran. Oh itulah kuasa Tuhan ya. Dengan mengasihi, mengampuni orang itu, Tuhan memampukan saya melupakan. Dalam arti saya tidak lupakan apa yang dia pukul, tapi hati saya tidak bisa teringat lagi. Nah, semakin saya yakin the power of love itu, di balik itu ada kuasa yang hebat. Nah itu yang sampai hari ini saya belajar terus. Karena saya tahu dia lebih dulu mengasihi saya, baru kasih itu memenuhi saya, baru kita bisa buat itu. Jadi itu awal kisah pelayanan terjun pelayanan ya. Sampai saya lihat juga dari situ ada tukang beca motor di sana, Harley, BSA motor gede. Saya cuma cerita tentang apa yang saya ngalami dengan Tuhan. Dia bertobat dan sampai hari ini dia masih tetap dalam Tuhan. Jadi akhirnya saya makin mengerti mengapa saya selalu bilang apa kabar Injil. Karena bagi saya apa yang kita ngalami dengan Tuhan itulah kesukacita. Ceritakan aja itu tanpa teori apapun. Di balik itu Roh Kudus akan buat hal-hal yang di luar yang kita tidak mengerti. Nah itu Pak Roy. Nah Pak Franky, saya jadi kepo pengen tahu ini. Dulu punya cita-cita nggak jadi pendeta? Saya dulu nggak punya cita-cita untuk jadi pendeta. Cita-cita saya dulu jadi dokter. Karena saya kepingin untuk nolong orang. Ya, karena saya lihat dulu waktu keadaan kami di Ambon, orang tua angkat saya sakit, itu sulit sekali ya. Nah, terus saya juga ingin menjadi akabri dan pilot. 3 ini yang ada di hati saya. Tapi karena saya tidak bisa lanjutkan studi dari SMA karena masalah surat warga negara ya, itu hilang. Nah, sampai saya menjadi panggilan itu waktu saya lahir baru. Saya masih pegang bisnis juga spare part. Selain itu home industry buat bakmi. Jadi waktu saya mulai di toko, pikiran saya itu sudah ada ide-ide untuk mengembangkan bisnis. Setiap orang datang saya cerita tentang Yesus. Bahkan toko di atas lantai 2 saya pakai ruangan untuk berdoa, konseling, doakan mereka dengan apa yang saya bisa. Jadi saya itu langsung di lapangan, dapat apa saya praktek, dapat apa saya praktek. Nah disitulah saya baru jelas sekolah Tuhan dan sekolah umum itu beda. Sekolah umum dapat pelajaran baru diuji, sekolah Tuhan diuji dulu baru dapat pelajaran. Jadi saya mulai lakukan itu, saya dapat pelajaran. Nah lama-lama ide-ide itu hilang untuk mengembangkan bisnis, baik home industry untuk buat bakmi ataupun spare part. Yang ada cuma, ini orang-orang yang sudah dengar kesaksian, bagaimana ya untuk kelanjutan mereka. Nah dari situlah saya cari peneguhan dari istri saya, orang tua saya. Saya bilang rupanya saya akan tinggalkan semua ini. Saya masukkan pelayanan hanya di dunia gereja yang dibilang full time itu. Nah itulah panggilan itu jelas. Jadi bukan kata orang, ajakan orang. Akhirnya 1990 saya full time. Tuh Pak Roy. Nah sekarang saya mau ke Bu Hermini nih supaya lebih seru ceritanya. Bu Hermini dulu masa kecilnya di Ambon sama seperti Pak Franky atau di Bali? Saya di Bali, lahir di Bali. Lahir di Bali ya. Asli orang Bali berarti ya? Bukan. Bukan juga. Iya, bukan. Ya. Nah
Tapi poin saya bukan itu, Bu. Poin saya adalah gimana ceritanya bisa ketemu sama Pak Franky ini. Nah, itu yang kita pengen tahu nih, gimana Ibu ini. Mungkin saya suruh Pak Franky yang cerita. Cerita ya. Oh ya, saya kenal sama Pak Franky ini karena Pak Franky ini saya kenal sudah lama karena teman kakaknya saya. Bu Hermini ya. Jadi sudah lama ya, jadi sudah seperti keluarga sendiri. Iya. Karena sampai kami waktu itu karena kakak yang sekelas dengan Pak Franky, yaitu dia berangkat sekolah ke Jerman dan kakak saya yang lagi satu berangkat ke New Zealand. Yang satu sudah di Jerman, jadi 3 anak laki kan. Jadi semua titip kepada Pak Franky untuk jaga saya, mami dan kakak. Iya. Cewek lagi satu ya, jadi kita bertiga yang ditinggal di rumah. Jadi karena seperti Pak Franky ini sudah seperti keluarga sendiri ya. Jadi maka kakak-kakak berani nitipkan saya semua ke Pak Franky. Ya. Jadi lanjutnya Pak Franky yang cerita. Apa perlu dilanjutkan lagi? Oh perlu Pak Franky. Supaya kita bisa belajar Kingdom Family. Jadi kakaknya itu teman baik saya. Di waktu saya susah sekolah itu kan biasa uang saku terbatas. Jadi kalau ada makanan enak, dia traktir saya. Dan saya juga tidak punya saudara, kan anak tunggal. Jadi seringkali pergi ke keluarga mereka, kita berteman gitu lah. Ya, jadi waktu memang dia ke Jerman, yang saat juga ke New Zealand. Nah akhirnya saya dengan sekarang ini istri saya dan juga kakaknya, ya kita kayak keluarga lah sama maminya. Jadi itu awal berjumpa di situ. Nah karena kelanjutan dia juga punya pacar. Saya juga waktu itu bukan pacar lah. Teman dekat baru saya yang tukang ngantar-ngantar. Ya, karena dia dulu pemalu jadi tidak berani menghubungi itu cewek. Jadi saya mak comblang comblang. Jadi kita kenal. Tapi tiba-tiba istri saya ini diputuskan. Sedangkan saya juga waktu itu sudah tidak ada. Ya yang istilahnya kepingin ini semua sama selesai sudah tidak ada. Itu dia diputuskan. Ya alasannya bagi saya tuh kekanak-kanakan. Karena dia tidak bisa punya anak. Karena maaf waktu zaman itu dia sudah menstruasi itu tidak normal. Terus kok bisa seperti itu? Sedangkan saya ini memang dididik di dunia karat itu sebagai seorang pahlawan, mati di lapangan, ya. Jadi jangan cengeng gitu lah. Jadi saya teringat kok seperti itu. Itu saya masuk di dalam hatinya dia. Saya bilang bagaimana kita bukan lagi sebagai saudara tapi kita ke arah untuk jadi berkeluarga. Jujur waktu itu karena belas kasihan saya pada dia kok sampai begitu. Tapi dia tidak senang kalau dulu dengar saya bilang belas kasihan. Karena dia pikir, kamu bukan cinta saya karena belas kasihan. Memang awal. Tapi waktu saya terus terima Tuhan, lahir baru. Kita menikah kan belum dalam Tuhan. 1982. Nah disitulah artinya bagaimana kasih itu bisa dipupuk. Kalau kita membiarkan Tuhan yang memimpin kita. Dan Roh Kudus yang akan melatih kita. Dan urapan itu akan bekerja. Jadi akhirnya makin mengerti saya bahwa urapan itu bukan bicara doakan orang sakit sembuh manifestasi. Hidup kita ini yang berubah. Dirubah dan berubah menjadi influence bagi orang lain. Amen. Nah dari situlah saya mulai belajar. Sampai hari ini. Pernikahan kami sudah 40 tahun. 40 tahun, luar biasa. Dan tetap saya masih belajar bahwa tetap ada waktu-waktu tertentu, ada celah iblis akan datang untuk menghancurkan.
Tapi puji Tuhan, Tuhan pun kasih kami kiat-kiat, arah-arah yang jelas. Bagaimana menghadapi setiap cobaan-cobaan yang dibuat oleh iblis. Karena bagi saya, di balik pencobaan iblis, tetap di balik itu juga ada Tuhan. Dia pakai itu untuk menguji kita, membawa kita ke tingkat yang lebih dalam, lebih tinggi, untuk menikmati pesta kerajaan adalah lebih hebat dan lebih besar. Itu baru. Nah, Bu Hermini, sebagai seorang istri hamba Tuhan ya, sebagai seorang istri pendeta ya, kira-kira yang dirasakan oleh Bu Hermini seperti apa, dan bagaimana pentingnya untuk mendukung ya, mensupport pasangan atau suami atau Pak Frankie ini, kira-kira seperti apa kalau menurut Bu Hermini pentingnya itu, supaya semua yang melihat podcast ini juga tahu bahwa ternyata keberadaan kita, mungkin para wanita, Pak istri gitu ya, bagaimana perannya terhadap apa yang dilakukan oleh pasangannya, suaminya. Ya, menghargai suami, apa yang sesuai dengan apa yang kita semua kan sudah ngerti dalam Tuhan semuanya, ya tinggal ngikuti sesuai dengan apa yang Tuhan Alkitab ajarkan. Jadi sebagai istri tinggal menghormati dan mendukung apa yang diputuskan oleh suami. Ya, jadi menundukkan diri kita ya, sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Menundukkan diri kepada suami sebagai kepala. Ya. Dan saya tahu itu tidak mudah ya. Betul. Tapi belajar terus. Iya, tidak mudah untuk. Iya. Dan saya percaya bahwa di balik keberhasilan seorang pria itu pasti ada wanita yang luar biasa gitu ya. Oh, amin. Semua amin, sama-sama. Ya. Di dalam membina keluarga ini pasti tentu saja tidak mudah ya, Pak Frankie ya. Ada tadi seperti diceritakan, ada konflik, ada hal-hal yang mungkin perbedaan dan seterusnya. Ya, kira-kira pesan Pak Frankie apa kepada warga kerajaan terkait dengan Kingdom Family ini? Apa sebetulnya kiat ya sehingga Pak Frankie dan Bu Hermini bisa 40 tahun, dan menurut saya itu bukan waktu yang pendek itu ya. Itu usia saya, jadi Pak Frankie sama Bu Hermini sudah cocok jadi papa dan mama saya. Pas. Baru 40 tahun. Iya, baru 41. 14 tahun lah. Bagaimana kiatnya Pak Frankie ketika menghadapi itu dan membangun Kingdom Family yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, bagi saya untuk jemaat Tuhan atau siapa saja saudara yang ikuti di podcast ini, artinya gini, dalam kita berkeluarga, yang terpenting bagi saya, saudara harus tahu tujuan saudara menikah. Nah, kalau saudara tahu tujuan saudara menikah, konflik apapun terjadi, kita selalu ingat apa tujuan kita menikah. Nah, bagi saya yang menjadi kejelasan dalam hidup kami berdua, tujuan kami menikah adalah sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan Kejadian 1:26-28, mewujudkan gambar Tuhan. Jadi orang melihat Tuhan dalam hidup kami suami istri. Jadi kalau misalnya istri melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu, berbuat sesuatu, ada yang keluar daripada kebenaran, ya kita yang tahu tujuan kita menikah, kita harus tetap bisa mengerti, mengarahkan, mengasihi dan mengampuni. Karena waktu kita buat itu artinya kita sedang melepaskan terang Tuhan itu. Dan terang dan gelap, pasti gelap itu kalah. Nah, itu yang menjadi satu kiat ya dalam kami berkeluarga. Sampai hari ini kami masih tetap belajar. Bukan mulus ya. Saya tidak percaya kalau orang bilang pernikahan selalu mulus. Nah, tetap ada hal-hal yang diizinkan kita hadapi. Tapi percayalah, justru itu sekolah untuk membuat kami makin harmonis, makin satu dengan Tuhan. Jadi pesan saya, jangan putus asa, mengertilah tujuan pernikahan, mewujudkan gambar Tuhan. Dan kalau saudara diberkati anak-anak, itu juga artinya mereproduksi gambar Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini menarik ini pernyataan Pak Franky ya. Pak Franky menyebut anak-anak, dan saya melihat Pak Franky dan Bu Hermini ini sangat dekat dengan generasi muda begitu ya, dengan next leader kita itu ya. Kira-kira Pak Franky atau Bu Hermini punya pesan khusus untuk next gen kita ya, warga kerajaan yang next gen gitu ya, yang generasi muda itu apa kira-kira pesan khusus Pak Franky untuk mereka semuanya? Ya, saya sangat menghargai, menghormati mereka sebagai generasi penerus ya. Mereka itu jelas saya akui mereka lebih kreatif, mereka lebih militan, lebih banyak punya ide-ide. Cuma pesan saya, semua yang mereka dipercayakan Tuhan seperti itu, please jangan sampai fokusnya ke situ. Harusnya kembali bahwa semua yang kalian dapat itu, kalau kalian cuma fokus kepada itu, pengharapan kalian kepada Kristus, bagi saya itu malam. Kenapa? Dari 1 Korintus 15 ayat 19 katakan begitu. Kalau pengharapan kitanya pada Kristus, kita adalah orang paling malang. Artinya ini, kalau kita cuma lihat pada hal itu, kalau dibaca ayat selanjutnya, ayat sebelumnya dan sesudahnya 1 Korintus 15 itu bicara kuasa kematian dan kebangkitan. Jadi kalau kita terima itu semua, kita ingat itu karena Yesus mati untuk kita, Dia yang menanggung dosa kita, Dia yang menjalankan hukuman kita, Dia yang perang melawan iblis, kelemahan kita, penyakit kita, semuanya. Dia pemenang. Waktu kita terima Dia, kita lebih daripada pemenang. Itu anugerah, grace. Nah makanya kita sadar, jangan fokus pada itu. Orang yang tidak percaya Yesus pun bisa buat itu. Tapi kalau kita percaya Dia, kita ingat ini semua karena kematian dan kebangkitannya. Kalau ini ada, ya saya mengasihi generasi yang lebih, saya percaya ke depan kita punya bangsa dan negara ini dipenuhi dengan orang-orang yang militan, radikal, pandai, berhikmat, tapi tetap menyadarkan diri. All about Jesus. Bahwa Christ at the cross is the center of our life. Itu aja pesan saya. Termasuk kepada teman-teman kita yang ada di KGC, di Rocket, ya di Rocky, ya mereka semua adalah generasi-generasi penerus, calon-calon pemimpin untuk membawa nama Tuhan menjadi lebih mulia di hadapannya. Sebagai penutup Pak Franky dan Bu Hermini, tahun 2022 ini kita masuk di dalam tahun The Multiplied Grace. Jadi kalau menurut Pak Franky dan Bu Hermini, sebagai pesan penutup ini ya, apa yang kira-kira Tuhan mau kerjakan di tahun 2022 ini kepada kita semuanya, khususnya yang terkait dengan The Multiplied Grace ini? Ya kalau bilang The Multiplied Grace ini, bagi saya grace itu kan sebenarnya sudah utuh ya. Kalau bilang multiply lagi itu, bagaimana kita yang menyiapkan hati kita untuk menghidupi firman Tuhan, untuk menerima hal-hal yang belum kita terima, yang juga merupakan satu anugerah. Jadi masuk di tahun-tahun ini bagi saya itu begini, semakin kita itu menyadarkan diri kita tentang demonstrasi Yesus Kristus Tuhan di kayu salib itu adalah demonstrasi kasih dan kasih karunia-Nya. Nah ini yang harus kita di tahun ini kita menyadarkan kita untuk kita apa? Meresapi, menghidupi bahwa mari supaya ini menjadi kelanjutan terus bukan hanya di tahun ini. Nah kita tetap betul-betul berbangga bahwa kita kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dia itulah yang membuat kita bisa menerima kasih karunia. Orang boleh percaya Tuhan dengan cara, gambaran, bentuk apa. Bagi saya mereka tidak menerima kasih karunia. Hanya orang yang percaya Tuhan dan kenal nama yang hebat dan ajaib itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, karena Dia mati untuk kita dan bangkit juga untuk kita.
orang-orang itu yang akan menerima kasih karunia. Yeah. Jadi itu akan terus berkelanjutan. Yeah. Itu yang saya ngalami di tahun-tahun ini, Pak Roy. Dan bukan hanya 1 kali 2 kali ya, tapi berkelanjutan terus menerus, bahkan dilipat gandakan, multiplied begitu ya di dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Pak Franky dan Bu Hermini untuk waktunya yang sangat berharga ini. Saya percaya sebetulnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan ya. Tapi kita sambung di episode berikutnya supaya kita juga tahu ya apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Pak Franky dan Bu Hermini untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan untuk menutup sesi kita pada hari ini di podcast kita episode kali ini, bolehkah Pak Franky berdoa untuk kita semuanya dan para pemirsa yang menyaksikan acara podcast ini? Tuhan, terima kasih untuk waktu yang berbahagia ini. Kami boleh melakukan sharing dalam podcast ini dengan Pak Roy. Semua itu karena kemurahan-Mu yang tidak kami upayakan. Dan saat ini juga mau berdoa untuk mereka yang mengikuti podcast ini, dimanapun mereka berada. Kalau Tuhan kami berdua, Engkau buat hal-hal yang luar biasa yang kami nikmati. Hari ini juga aku percaya kuasa daripada kekuatan kehebatan ajaib-Mu menjamah setiap mereka yang mengikuti podcast ini. Amen. Mereka juga akan mengalami aplikasi yang luar biasa. Amen. Dan bukan aplikasi tapi api suatu revival untuk mereka tularkan bagi banyak orang. Sehingga di mana mereka berada orang melihat satu pribadi yang hebat, ajaib, mulia yang adalah jalan kebenaran hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa ini Tuhan. Aku berdoa dan Roh Kudus aku percaya Engkau ambil alih saat ini. Amen. Engkau nyatakan itu. Aku yakin ada keajaiban yang terjadi dimanapun mereka berada mengikuti podcast ini. Terima kasih Bapa, Yesus Roh Kudus untuk semua ini. Untuk kepercayaan-Mu kami boleh melakukan sharing dalam podcast ini maupun juga dipercayakan untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Franky dan juga Bu Hermini. Kami selalu terus berdoa ya. Pak Franky dan Bu Hermini sudah saya anggap sebagai papa dan mama saya sendiri ya. Usianya pas soalnya. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan tentu saja dengan topik yang lain lagi. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Pastor Franky dan juga Pastor Hermini. Saudara ingin melihat bagaimana setan lari terbirit-birit? Bagaimana orang sakit disembuhkan? Itu semua diberikan kepada kita, kingdom power. Oleh karena itu, saksikan terus episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is gift for you.